Maka dari itu Bapak Ibu, setidaknya ada 4 dampak kalau harta haram yang Bapak Ibu kita miliki. Pertama, menjadi penentu di akhirat, tempatkan di surga atau di neraka. Dalam hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Tak beranjak kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sampai dia ditanya beberapa persoalan. Artinya apa? Setiap kita akan ditanya oleh Allah nanti, tanpa terkecuali. Apa pertanyaannya? An umri fima afnah, umur kau habiskan untuk apa? An ilmi fima fa'ala, ilmu kau berbuat apa? Wa an jismi fima ablah, tubuh fisik kau korbankan untuk apa? Ini yang keempat. Wa an malihi, terkait harta. Min ainat tasabahu wa fima anfaqahu. Kau dapatkan dari mana, kau gunakan untuk apa? Itu makanya Ibrahim bin Adham, Pak, mendengar ini, suatu ketika Nabi bilang, wahai Ibrahim, kau sahabatku dijamin masuk surga, tapi kau nanti masuk surga merangkak. Kira-kira gitulah kalau bahasa kita. Nabi tak pakai kau-kau. Ini orang Sumatera kayak gitu. Kau masuk surga merangkak. Kau dijamin masuk surga tapi merangkak. Kenapa? Saking banyaknya hartamu kau pertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Saking lamanya mempertanggungjawabkan, masuk surga merangkak. Apa yang dilakukan Ibrahim? Pulang ke rumah dia infakkan semua hartanya. Kita beda. Bahkan Ibrahim itu orang yang luar biasa, spesial betul ini sahabat. Pernah cita-cita kan jadi orang miskin, mau jadi miskin, mana? Ada kita bercita-cita jadi orang miskin. Ibrahim ini bercita-cita jadi orang miskin, karena Rasul pernah bilang, nanti dari kiamat orang miskin denganku seperti jari tengah dan jari telunjuk di surga. Oh, mendengar ini pengen bersama Rasul, pengen jadi orang miskin. Apa dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Diborong, memang momennya pas. Orang petani Madinah, petani kurma Madinah itu habis gagal panen. Dia borong kurma di Madinah itu yang busuk, yang gagal tadi, dengan harga yang normal. Singkat cerita, habislah hartanya, habislah semua kurma yang busuk yang tadi udah mulai kecewa petani Madinah nih. Namun karena dibeli oleh Abdurrahman dengan harga yang normal, udah selamat, aman, ekonomi rakyat selamat. Akhirnya apa? Tidak ada kurma busuk kecuali di rumah Abdurrahman. Abdurrahman pun lega, alhamdulillah, akhirnya jadi miskin. Beberapa waktu kemudian ada utusan dari Yaman mau mencari kurma busuk ke Madinah untuk obat penyakit kusta. Tak ditemukan di Madinah kurma busuk kecuali di rumah Abdurrahman. Dibayar 2 kali lipat, kaya mendadak lagi, Pak. Nah, beda sama kita. Kita ini citanya jadi orang kaya. Abdurrahman itu enggak. Nah, ini menentukan. Yang kedua, kalau sempat harta itu haram. Apa kata Rasul? Kalau harta itu haram, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, neraka yang paling pantas layak. Misal, ini air dibeli dengan cara yang haram, diminum, masuk ke mulut lewat tenggorokan sampai ke lambung, diproses jadi darah, tumbuh daging setitik cuma di sini. Yang setitik itu tidak akan bisa masuk ke surga daging itu. Maka pemilik daging yang setitik ini dicuci dulu di neraka. Fannaru aulabi, maka neraka yang paling pantas dan layak. Yang ketiga, makanya Rasul mengingatkan kita, orang yang punya harta yang haram itu jangan silau kita melihatnya, karena orang harta yang haram itu serba susah. Apa kata Rasul? La yu'jibuka imru'un, jangan takjub dengan seorang man kasaba malan min haram, yang mereka kumpulkan harta dengan cara yang haram. Wa in anfaqa minhu aw tasaddaqa bihi, kalau harta yang haram itu dia infakkan atau dia sedekahkan, lam yuqbal minhu, sampai kapanpun tidak akan mendapatkan, tidak akan diterima infak sedekahnya. Lam yuqbal, harfun nasab ketemu fi'il mudhari, ini menjelaskan sampai kapanpun tak akan diterima, sesuai dengan hadis sebelumnya kita bahas. Wa in amsaka, kalau harta yang haram itu tinggal bersamanya,
lam yubarik lau fihi, sampai kapanpun dia tidak akan mendapatkan barokah. Apa itu barokah? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Makanya kalau perintah Allah itu berat kita tunaikan, azan berkumandang terasa terikat kaki kita nih, biasanya tidak, harus introspeksi. Jangan-jangan ada di tubuhku, jangan-jangan ada tinggal bersamaku harta yang haram. Karena yang haram takkan menyatu dengan yang halal. Makanya kalau tinggal bersamanya harta haram, lam yubarik lau fihi. Wa in mata, kalau yang pemiliknya itu mati, zadahu ilan nar, ini jadi bekal baginya masuk ke neraka. Ini Rasul yang bilang. Ini bukan pandai-pandai saya, kau ini pandai kali ini mengarang-meragam, enggak. Silakan cek, sekarang zamannya aman Pak, enak. Buka aja Google, tulis la yu'jibuka imru'un man kasaba malat, muncul lengkap hadisnya. Ini yang keempat. Maka yang ketiga, jangan silau, jangan takjub, apalagi hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu, sudah menjadi tren zaman sekarang punya harta lewat hutang. Hutang itu boleh, tapi mohon maaf, mencari hutang yang syar'i hari ini seperti mencari atah di dalam padi. Tahu atah? Padi kan, padi dalam beras tuh, mencari atah dalam padi. Kayak mana? Susah, tidak ketemu kita, payah. Itulah kondisi hari ini. Bahkan orang bangga, rumah kredit batil, mobil kredit batil, kebun kredit batil, motor kredit batil. Coba. Makanya nanti kalau keluar dari masjid ini selesai isya, nanti tengoklah yang di luar, coba berdiri, beda nanti sainnya bunyi itu, dit, itu kredit itu nanti itu. Itu anekdot aja Pak Bu. Ya, makanya jangan silau. Yang ketiga, yang keempat kata Rasulullah apa? Al-rajulu yatilus safar, adalah dulu laki-laki yang melakukan perjalanan, as'an akbar, terlihat rambutnya acak-acak, tubuhnya kumal, badannya kumal. Karena safar, dulu orang pergi haji jalan kaki. Laki-laki ini pergi haji jalan kaki, sampai ke Mekah terlihat rambutnya kusut, tubuhnya itu berdebu. Ketika sampai di Ka'bah, apa kata laki-laki ini? Kata Rasul, yamuddu yadayhi ila sama. Kata Rasul, laki-laki ini diangkatnya tangan ke atas. Ngapa? Apa maknanya? Dia berdoa di tempat mustajab tuh Pak. Apa kata Rasul ketika melihat laki-laki ini? Wa mat'amu haram, wa masrabu haram, wa malbasu haram, wa ghaziya bil haram, fa anna yustajaba li dzalik. Wa mat'amu haram, laki-laki ini yang dimakannya itu berasal dari haram. Wa masrabu haram, diminumnya berasal dari haram. Wa malbasu haram, dipakaikan pakaian yang menutup tubuhnya, nempel di tubuhnya, itu pakaian yang diperoleh dari cara yang haram. Wa ghaziya bil haram, dia dikenyangkan dengan fasilitas yang haram. Fa anna yustajaba li dzalik, bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah? Ternyata Bapak Ibu, kalau ada sesuatu yang haram di kita, baik lewat makanan, minuman, pakaian, atau fasilitas yang kita miliki, itu menjadi hijab doa kita kepada Allah. Doa itu tidak nyampe, terhijab karena perkara yang haram tadi. Mungkin kita pernah merasa, mengalami, bertahun-tahun kita minta, mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta yang bertahun-tahun ini tidak kabul, belum kabul juga. Kalau kita mau memuhasabah diri, hafisibu anfusakum qabla an tuhasabu, kita menghisap diri kita sebelum kita dihisap oleh Allah, bisa jadi ada perkara haram di dalam tubuh kita, ada perkara haram yang nempel di badan kita, ada perkara haram yang memfasilitasi hidup kita. Kalau itu ada bersama kita, fa anna yustajaba li dzalik, bagaimana mungkin doanya dikabulkan?